Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia International University of Africa, Ustadz Abdurrahman. Yang kami hormati seluruh ketua organisasi masyarakat, gubernur kekeluargaan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Fahriansyah Primadani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
عشية أو ضحاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fahriansyah atas lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada acara kita dapat menjadi wasilah lancar dan suksesnya acara kita pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ustadz Gibran Hafid selaku Ketua Panitia Acara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sunarko selaku Duta Besar Republik Indonesia luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Sudan atau yang mewakili serta jajarannya. Dan yang terhormat kepada Ustadz Dr. Muhammad Fahrul Razi Ansor BSH MA yang telah bersedia menjadi pembicara di acara ini. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Wahda Islamiyah dan IMI UA yang telah ikut serta menyukseskan acara ini. Dan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya datang di tengah kesibukan masing-masing. Jadi, pada acara talkshow ini, kami IMI UA dan DPLN Wahda Islamiyah berkolaborasi untuk membuat talkshow bersama Dr. Muhammad Fahrul Razi dengan tema Menembus Batas Negeri Dua Nil Menebar Manfaat untuk Tanah Air. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena menurut kami tema ini sangat relevan dengan sepak terjang Dr. Muhammad Fahrul Razi sebagai thalibul ilmi di Sudan. Dimulai dari jenjang S1 sampai S3 beliau selesaikan di International University of Africa. Maka harapannya dengan diselenggarakannya acara talk show pada hari ini dapat menumbuhkan rasa semangat kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan untuk menyelesaikan studinya dan juga berkontribusi untuk tanah air. Yang terakhir, saya sebagai ketua pelaksana mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dan keterlambatan kami dalam menyukseskan acara ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Gibran Hafid atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara talk show bersama Ustadz Dr. Muhammad Fahrul Razi Ansor. Untuk itu kepada moderator Ustadz Dian Alif Ramadan kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Fahrul Razi Ansor kami persilakan menempati tempat yang telah disediakan. Salaman dulu, langsung. Grogi. Ada. Ya, ini Ustaz mungkin bisa dipasang. Ya, bismillah. Insyaallah. Bismillah. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Salam, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa qurratiyana wa maulana Muhammadin habib rabbil alamin. Amma. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Karena kita non formal, talk show, berbincang. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dengan beliau lagi di acara talk show. Jarang-jarang kita bisa mengundang seorang motivator, organisator yang sangat terkenal di Indonesia. Kita datangkan sudah. Kalian luar biasa. Siapa? Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Langsung saja, karena waktu yang mepet, tapi kita ingin mengulik, mengupas atau ingin tahu perjalanan beliau, petualangan beliau selama di Sudan secara singkat. Dengan itu kita menghadirkan tema menembus batas negeri dua Nil, menebar manfaat untuk tanah air. Apa? Tepuk tangan. Kok tahu gitu? Oke. Di sini kita tahu banyak mahasiswa yang studinya itu hanya sebatas S1, bahkan S2 juga. S3 ada juga, tapi bukan dari kampus UA, kampus kita sendiri, bukan. Banyak yang kayak gitu, tapi beliau salah satu yang akhirnya bisa menembus batas negeri 2 Nil hingga dari S1 hingga S3 semuanya beasiswa. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang berhasil, salah satu yang berhasil itu beliau. Karena sangat memprihatinkan ya, ekonomi atau kondisi di negeri Sudan ini dengan menjadi predikat salah satu negara inflasi tertinggi, Sudan salah satunya, hingga mengharuskan mahasiswa atau pelajar yang ingin belajar di Sudan berpikir dua kali lipat lebih untuk melanjutkan studinya ke sini. Begitu. Jadi kita semua ini termasuk orang-orang pilihan, karena orang yang tepat tidak datang selalu cepat gitu. Bahkan pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Insya Allah kita salah satunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga menjadi salah satu yang bisa menembus batas stigma dari menembus batas stigma negeri Sudan hingga menyelesaikan studinya dari S1 sampai S3. Luar biasa. Dan semuanya itu di kampus UA. Kalian mau kan? Harus dong. Tapi, bentar. Tapi nggak cukup sampai itu aja biografi beliau. Beliau juga membuktikan bahwa alumni Sudan itu juga mampu bersaing dengan alumni dari berbagai negara yang ada di dunia. Hingga beliau bisa membuktikan menjadi salah satunya ketua DPLN Sudan. Wah, itu luar biasa sekali. Ada Mas Amar, ada Bang Abduh, ada siapapun yang hadir di sini, insya Allah menjadi orang-orang yang bakal sukses, bisa membawa nama Sudan ke kancah internasional dengan basic Indonesianya. Gitu kan? Amin ya rabbal alamin. Beliau, biografi singkatnya, Ustadz Dr. Muhammad Fakhrul Razi Ansor, BSH MA. Lahir tanggal 28 April 1990. Yang sekarang berdomisili di Indonesia di Makassar. Ada yang dari Makassar? Angkat tangan. Masya Allah, jauh-jauh. Saya juga jauh. Makassar dan Jakarta. Hah? Dan beliau di Sudan menyelesaikan karirnya. Pada tahun 2010 beliau memulai petualangannya untuk belajar di Sudan. 2014 menyelesaikan S1 Fakultas Dirosat dan Syariah, ketika itu masih menjadi satu. Kemudian 2017 menyelesaikan S2-nya dengan jurusan hadis, hingga pada tanggal 12 November 2020 kemarin, alhamdulillah beliau telah menyelesaikan program doktoralnya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk beliau.
Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris PPI Sudan, benar Ustaz ya? Dan saat ini masih menjabat sebagai ketua DPLN Wahdah Islamiyah Sudan. Gak kalah itu juga, beliau juga aktif sebagai dai, motivator, organisator nasional di tanah air kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kita melihat sepak terjang beliau yang tidak main-main lah, tidak ecek-ecek gitu, tidak. Petualangan beliau juga yang penuh lika-liku, penuh perjuangan. Kita tahu sendiri gimana. Mungkin tidak usah lama-lama lah ya. Hostnya gini-gini aja. Bosen kan? Kita langsung aja pengen mendengarkan motivasi atau kuliah studinya beliau, petualangan beliau ketika studi di IWA. Monggo Ustaz. Abang ini ngomong apa? Tentang bangga berkuliah di Sudan. Gitu Ustaz. Baik. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini atas izinnya, atas taufik dari Allah, kita bisa bermajelis ilmu, diniatkan untuk itu. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi sabilillah, atau dalam riwayat talaban fi sabilillah, kana fi sabilillahi hatta yarji', aw man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Saya yakin antum pada hafal hadisnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau majtama'a qaumun kama qala al-Bukhari fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tadi ada ayat yang dibacakan, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kita akan bacakan beberapa mungkin yang akan kita tadabburi. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Ketika kemudian kita berkumpul, ada ketenangan, ada pengelingan malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ada rahmat Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebutkan nama yang hadir satu-satu di majelisnya. Para ahli hadis mengatakan ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah kana baitun min buyutillah qiyasan. Ya, di sini dimaksudkan meskipun disebutkan nama baitun min buyutillah, ini sebagai qiyas yang kemudian kita bisa terapkan di mana saja. Yang kalau kita berniat untuk majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, illahnya dalam hadis ini yatluna kitab Allah. Ada ayat yang dibaca, ada ayat yang dipelajari, ada sifat-sifat Allah yang diagungkan, ada keesaan Allah, kebesaran Allah yang kita sampaikan. Maka kita akan mendapatkan itu. Nazalat alaihimus sakinatu wa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Subhanallah. Dan itu adalah maziyah dari keutamaan majelis ilmu, ikhwas sekalian. Termasuk dalam talk show hari ini, Masya Allah, saya bersyukur ya ditemani dengan MC yang agak ya, Masya Allah ya. Karena saya orangnya ya, tegang wajah saya ya, menyeramkan ya. Insya Allah beliau humoris, bagus ya, dan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya, amin. Pasti belum nikah kan? Belum Ustaz. Kecium dari baunya. Enggak, ya Masya Allah. Kelihatan kok yang jomblo dengan yang gak jomblo itu ya. Baik, biar nggak tegang aja ya. Anak pegang tangannya beliau tadi dingin sekali. Oh, aman ya? Aman, aman, ya? aman. Aman? Suhu badan aman? Aman. Baik, ikhwas sekalian melakukan Allah, alhamdulillah ya. Ini kalau dibilang tadi apa yang menjadi hal yang paling membuat kita bahagia bisa kuliah di Sudan, tentu adalah takdir Allah, ikhwas sekalian. Ya, wa ma taufiqi illa billah. Ya. Dan Allah itu ketika Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah.
Apa ayat terakhirnya? Innallaha kana aliman hakima. Allah mengatakan, "Wa ma tasyaun." Tidaklah kalian menginginkan sesuatu. Ana 3 kali ujian ke Madinah. Sampai ditahan di Gontor itu setahun lagi, suruh nunggu Madinahnya. Bagian bahasa saya dulu 2007 2008 kelas 5 kelas 6 bagian bahasa. Kemudian ngabdi saya di Gontor 6 di Darul Qiyam Magelang. Saya bagian bahasa lagi, LIC namanya. Pembimbing bagian bahasa, Language Advisory Council. Kemudian saya setelah itu diminta oleh Kiai, waktu itu pimpinan pesantren di Gontor 6 itu Kiai Sujai. Ya. Ada anak-anak Gontor yang mungkin bisa jadi saksi di sana juga. Diminta bahwa tahun depan akan ada pembukaan kuliah ekonomi Islam. Maka saya dipindah menjadi BAK, staf BAK yang ngurusin semua dosen di Jogja. Maka kerja saya tahun kedua ngabdi itu bolak-balik Jogja, Semarang untuk jemput dosen. Yang saya doain terus, ya Allah, kapan saya lulus Madinah, kapan saya lulus Madinah. 3 kali muqabalah, pernah di Gontor, pernah di Darun Najah, pernah Mursalah. Ya, nggak lulus. Ya. Siapa di antara kita yang kemudian nggak mau ke Madinah, ikhwan? Ya. Nggak lulus, padahal nilainya imtiaz. Saya tuh 10 besar di angkatan saya, dari 1444. Saya satu-satunya orang Indonesia Timur yang masuk 10 besar, sisanya orang Jawa semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Nilai saya waktu itu 87,5 ijazah Gontor. Kalau mau lihat ijazahnya ada. Ada di bawah istrinya, ada, aman. Dan itu saya jaga betul ya. Masya Allah ya. Sebagaimana susahnya dapat ijazah di Sudan ya, seperti itu juga kita jaga. Dan Masya Allah ketika kita bawa ijazah Gontor kita ke sini, Masya Allah ya, luar biasa. Saya berterima kasih kepada bagian Idarah Qabul wa Tasjil Jamiah Afrikiyah, yang ketika kemudian kita baru nyetor ijazah tahun pertama. Masih ada nggak di antara antum yang nyetor ijazah dulu? Ijazah asli SMA disuruh nyetor kan? Dan dengan mata kepala saya, karena waktu itu saya ketua angkatan keberangkatan, dengan mata kepala saya angkatan Kemenak waktu itu, subhanallah, itu ijazah yang dilaminating disobek dengan mudahnya, subhanallah. Dan foto-foto yang kemudian maunya itu ditempel dengan hektar gitu ya, apa sih namanya, hektar, staples, yang jaraknya sejengkal dari ujung ijazah. Dan Masya Allah 3 kali staples. Maka ketika saya melihat kejadian itu, ijazah saya yang tadinya paling bawah segera saya amankan, lalu kemudian fotonya saya lem duluan. Dan nggak bisa, dia memang harus ada staplesnya. Maka ijazah itu di staples juga. Subhanallah. Inilah diantara hikmah Sudan yang antum nggak akan dapatkan di tempat lain. Ya, Masya Allah. Dan setelah ijazah itu didapatkan, ditaruh di tempat yang kemudian antum gak bisa bayangkan. Dia cuma balik badan naruh, dan itu ijazah orang Kenya, orang Ghana, di situ semua. Dan zaman saya masih manual tangan, akhi. Ya Allah. Nah, itu diantara hikmah yang kemudian kita tidak akan pernah dapatkan secara langsung, bahwa Masya Allah ketika kita kemudian melihat kejadian itu, inilah yang dikatakan Allah, innallaha kana aliman hakima. Agar antum faham bahwa ada negara yang lebih terkebelakang dari segi administrasi. Ada negara yang kalau bisa bukroh, ngapain hari ini? Saya tahu antum lagi proses ijawazat semua kan? Makanya saya buru-buru sidang, akhi, karena saya menghindari itu secara jujur. Ya, saya menghindari fasudam. Yang ketika saya anak baru, Masya Allah ya, teman saya namanya Miftahul Anwar, Masya Allah, kurus, Masya Allah ya. Dan saya subhanallah, dengan mata kepala saya juga. Makanya semenjak itulah saya kemudian, banyak orang di Indonesia ya, mungkin termasuk istri saya, kemudian teman-teman saya, ngapain sih takut jarum, takut jarum? Iya, dia nggak ngerti sejarahnya ya. Teman-teman itu yang kemudian, kenapa takut jarum? Waktu mau divaksin ya takut jarum. Itu ada cerita yang Masya Allah, yang tadi kembali pada ayat innallaha kana aliman hakima. Dari mana saya takut jarum? Dari Sudan, akhi. Bayangkan teman saya, siapa namanya tuh, Dean ya. Dia duduk, Idris kan, orang antri nih, anak baru, kita lagi antri. Jadi dia buru-buru gitu, masukin sambil ngobrol lagi dengan yang sesama perawat gitu, masukin. Kemudian dengan mudahnya, ini jarum udah masuk segede ini kan, jarumnya udah masuk kan, digerak-gerak kanan kiri, gerak-gerak. Terus dia bilang, Dim, mafidam ya. Dia cuma bilang, Dimafidam. Teman saya dengan, karena dia dengan polosnya, dia melihat kata, Kef mafidam. Dia bilang, Kef mafidam, Kef mafidam. Dibolak-balik, ya akhi, al-yumna, al-yumna, jib yumna, jib yumna. Dikasihlah yang yumna.
diikatlah di sini lagi, dikasih. Dan saya adalah orang setelah orang ini. Saya lihat dengan mata ikhwas sekalian, masya Allah. Alhamdulillah saya sering jadi ketua, karena saya ketua angkatan, saya pura-pura tegar aja. Belakang saya tuh anak-anak, masya Allah, Nabi bilang, ya Allah Anwar, sabar Anwar. Dikasih yang Yumna, dicarik, dicolok begini, akhi, panjang segini, digoyang kanan kiri, nggak keluar. Ya kan teman maaf, faktor talisa, dia bilang gitu. Kemudian apa hubungannya darah dengan makan pagi coba? Dicopot, tahu nggak di mana diambilnya? Hampir-hampir diambilnya di belakang telinga. Antalau mayukhrij dam hada nakut min hina. Ditakut-takutin, akhirnya diambil mana di sini, akhi. Itu jarum kalau jarumnya kecil, oke lah ditaruh di sini. Jarum segede ini ditaruh di sini, akhi. Dan itulah tadi kembali pada ayat innallaha kana aliman hakima. Hikmahnya kita disuruh tahu bahwa masya Allah sudah ini mengajarkan kita kehidupan bahwa ingat, kamu harus banyak bersyukur. Kamu datang di negara orang yang mungkin bagi dia mudah hal-hal itu, tapi di satu sisi mungkin pelajaran kayak gini nggak bisa jadi cerita di teman-teman di Madinah. Pelajaran kayak gini nggak bisa jadi cerita di teman-teman di Mesir mungkin atau di mana. Pelajaran yang masya Allah udah antri, masya Allah, sampai pintu keluar itu Jawazat antri, masya Allah. Pas kita depan pintu dia bilang, Daqiqah Bas, fatur. Dan setelah fatur kita tunggu sampai adzan dur, dia nggak datang. Sampai setelah dur ditunggu, dia nggak datang. Illa bukroh. Kalimat sederhananya illa bukroh. Dia nggak tahu kita ada antri panas-panasan. Udah nggak tahu kita kepanasan. Udah nggak tahu mau ngapain. Antri satu-satu. Pas kita depan syubak, dia bilang fatur. Ditungguin, dia datang illa bukroh. Itulah innallaha kana aliman hakim. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Mungkin ada yang nggak pengen masuk Sudan, tapi atas hikmah Allah Anda sampai di sini. Nggak akan ada yang injak negeri Dua Nil, teman-teman, kecuali Allah izinkan, kecuali Allah takdirkan. Maka negeri Dua Nil ini pilihan Allah. Itu dulu deh, supaya kalian mudah menjalannya sampai S3 pun nggak kerasa. Kalau Anda meyakini bahwa ini pilihan Allah, nggak usah ada ngeluh-ngeluh lagi, dinikmatin aja. Bahkan kalau perlu disiapin, saya datang Jawazat nih pagi ini Rafli, ya kan? Antum udah berapa kali bolak-balik Jawazat, ya kan? Antum datang aja, niatin, paling besok selesai, nggak apa-apa. Datang aja niatin untuk apa? Paling besok. Nggak usah ada yang datang kemudian mengatakan, insya Allah datang pagi selesai zuhur. Aduh, mimpi akhi. Bangun. Mendingan antum datang niatin apa? Anda udah siapin kok, besok Anda datang lagi. Atau antum datang bukromus. Ngomong aja gitu, bukromus. Kalau kan bukroh Anda bilang alhamdulillah. Lebih gampang bersyukurnya kan ketika kita bilang udah siapin bukrohnya daripada kemudian berharap hari ininya pada orang Sudan, ya kan? Sepakat gak nih? Pernah kejadian? Coba yang pernah kejadian coba saya. Yang dapat bukroh coba katakan. Semua fix semua ya. Semua fix ya. Atau ada yang mungkin masya Allah mujur banget nasibnya di Sudan nggak pernah dengar kata bukroh? Ada? Saya pengen kasih hadiah kalau ada. Nggak ada kan? Pernah kamu? Nggak pernah dapat kata bukroh antum? Amalan antum apa? Kasih hadiah. Ini. Serius? Antum nggak pernah dapat kata bukroh? Syakir nggak pernah dapat kata bukroh? Serius? Gimana caranya? Antum datang pagi banget. Mandub Zat. Atau antum mandubnya? Jangan-jangan antum mandubnya. Ya kir, enggak. Tapi benar antum. Berapa tahun antum di sini? 3. Enggak pernah dengar kata bukroh dari orang. Selalu selesai. Enggak pernah bilang besok. Antum tahu amalannya apa? Dia muazzin di Masjid As-Salam. Masya Allah. Bisa jadi itu. Enggak tahu saya, tapi bisa jadi. Karena amal soleh itu membuat urusan mudah. Anda percaya itu? Masya Allah. Antum muazzin sampai sekarang masih? Masya Allah. Iya. Dia termasuk satu yang beruntung ini. Coba kalau ada yang pengen testimoni tanya ya. Gimana rasanya gak pernah dapat bukroh itu, masya Allah. Nah, innallaha kana aliman hakima. Maka yang paling pertama ikhwas sekalian pada talk show hari ini, saya bukan orang yang paling sukses di antara enggak, wallahi enggak. Saya bukan orang yang paling pintar, demi Allah enggak. Ya mungkin anak-anak DPL yang paling tahu cara saya belajar. Iya. Saya bukan orang yang pintar ikhwan, enggak. Saya orang yang belajar, harus belajar saya. Kalau mau ujian harus belajar gitu ya. Cuman kadang-kadang orang Afrika kesel sama saya, teman saya itu. Iya. Kita ini orang Indonesia kalau duduk di kampus, nggak tahu ya di angkatan antum ya. Kalau di angkatan saya sih, namanya orang Afrika itu udahlah, nggak usah berebutan sama mereka untuk masalah kursi depan.
pasti kita kalah. Muhadharah jam 8, jam 6 dia udah murojaah depan. Jam 6 fatur habis subuh, antum udahlah kalau mau mengalami masalah qoah dan seterusnya, apalagi kemudian sholat zuhur, antum ikut sholat, antum mendingan mundur aja. Karena orang Afrika itu sholat zuhurnya nanti bagi yang piket. Mereka itu, kita tahu di orang Indonesia itu bahwa mereka nggak sholat zuhur berjamaah di masjid itu karena untuk antri qoah ternyata udah digilir oleh mereka. Jadi mau urusan qoah, qoah itu tempat makan ya, mungkin ada yang nggak tahu ya. Qoah tempat makan, masih qoah namanya, masih ya. Jadi qoah, kalau dibilang qoah kan tempat makan kalau kita ya bilangnya. Qoah, masih itu qoah, kif qoah, khubeswi, gitu ya. Jadi masalah qoah, masalah makanan itu, kita tahu rumusnya bahwa kenapa ya berhari-hari orang Indonesia waktu angkatan anak kita coba berhari-hari. Anak di Niger dulu, ada yang Niger? Masya Allah, beruntunglah Anda di tempat yang paling tertua di kampus. Hari ini dirombak kan? Dan sampai saya Masya Allah waktu saya habis bikin video sama Musyrif Umar, dan itu Musyrif dari sebelum saya sudah ada. Saya bikin video ya, videoin kamar saya di Niger, lantai 1, kamar 19. Subhanallah, 1 minggu setelahnya ada pengumuman dari kampus, harus kosongin asrama Niger. Benar gak Abdul Rahman? Semuanya harus dipindah karena katanya mau direnovasi, betul gak? Lalu saya candain anak-anak DPLN, anak-anak KPM, dan bilang, tahu nggak kenapa itu direnovasi? Karena rektor lihat video Anda di Instagram. Dan Masya Allah ya ada yang percaya gitu. Masya Allah Ustaz, dia follow antum Ustaz, ya Allah. Ya nggak mungkin lah. Masya Allah, Musyrif Umar HP-nya aja nggak berubah, masih Nokia yang pencet center itu. Subhanallah. Ini kita belum berbicara tentang Masya Allah innallaha kana aliman hakimah, tentang hammamat di Sudan gitu loh ya. Dan itu gak usah dicerita gitu kan. Iya. Innallaha kana aliman hakimah. Dan ada yang lagi. Yu'til hikmata man yasha. Ini jawaban dari innallaha kana aliman hakimah. Setelah antum ridha dengan kalimat innallaha kana aliman hakimah, antum akan dapat ayat yu'til hikmata man yasha. Lanjutan ayatnya wa man yu'tal hikmah, apa kata Allah? Faqad utiya. Lanjutnya ikhwan, coba faqad utiya khairan. Coba yang keras, khairan. Antum hafal ayatnya, ulang ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa? Khairan katsira. Ayat siapa ini? Ayat Allah. Setelah Allah mengatakan innallaha kana aliman hakimah. Mungkin ada yang ngeluh tentang hammamat, mungkin ada yang ngeluh tentang qoah, mungkin ada yang ngeluh tentang ijraat, mungkin ada yang ngeluh tentang susahnya biaya, mungkin ada, kalau mau ngeluhnya yang kita list, disersati saya yang 300 halaman lewat itu. Masih lebih banyak lagi keluhan kita di Sudan, bener gak? Tapi kalau kita langsung tanam dalam hati innallaha kana aliman hakimah, lalu kita pakai ayat ini setelahnya, booming kita. Ya. Ngebooster di dalam hati. Kita akan booming sendiri, kita akan ngeboost sendiri, ya. Kita akan punya power sendiri. Kenapa powernya ada? Karena yu'til hikmata may yasha. Subhanallah, ikhwan, saya lihat El Nilan di sini, saya terbayang kisah ketika kemudian saya pernah nulis di Republika dan saya dapat transferan 200.000. Itu luar biasa. 200.000 zaman 2010. Gara-gara nulis. Setelah saya nulis pernah di majalah Hidayatullah, pernah di majalah IKPM Gontor. Nulis dapat duit. Nulis. Akhirnya karena sering nulis, saya kemudian diangkat jadi sekretaris PPI. 2 tahun jadi sekretaris. Ganti ketua, nggak ganti sekjen. Sampai bosan orang lihat saya. Saya sekjen 2 kali. Setiap kali kemudian ada simposium, ketuanya waktu itu Kak Muammar. Sekarang sudah jadi ketua DPW di PKS di Sulsel. Ya. Itu udah pernah ke Malaysia, ke Brunei juga. Itu kita ada simposium di Malaysia. Dibawa saya. Cari proposal ke orang-orang KBRI. Berangkat saya ke Malaysia. Kak Andri Lupia setelahnya. Sama, masih minta saya lagi jadi sekjen. Ya, berangkat lagi saya ke India. Bayangin S1 jalan-jalan. Dibayarin. Ya. Karena organisasi. Kita ngurus. Kita buat kartu PPI zaman itu. Kita data mahasiswa. Yang jumlahnya waktu itu masih 200 sampai 300-an orang. Ya. Dan antum kebayang gak akhi? Saya datang ke sini itu $100 cuman 320 pon.
Dan satu juneh dulu 2 real. 1 juneh 2 real Saudi. Sekarang 1 real Saudi antum bisa hitung sendiri. 1 dolar sekarang 58.000, 100 dolar 58.000. 1 dolarnya 580 pon. Kita bisa bayangkan dulu 100 dolar cuma 320 pon. Berarti 1 dolar cuma 3 pon. Kuat banget dulu ekonomi Sudan ini. Dan bahkan cerita dari senior-senior sebelumnya yang berangkat haji kayak Pak Fahmi dan seterusnya yang datang dari tahun 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Dulu 1 juneh 2 dolar. 1 juneh Sudan 2 dolar. Andai antum datang pada zaman itu. Tapi apa? Innallaha kana aliman. Udahlah. Zaman itu antum 1 juneh 2 dolar tapi nggak ada WA. Nggak bisa video call. Saya 2010 aja nggak bisa video call. Ya. Kita tulis apa? Tulis email. Ya. Zaman masih Yahoo Messenger. Serius. Ya. Dulu mau telepon ibu itu nggak bisa kecuali pakai telepon pulsa biasa. Jadi kita menghemat itu. Kalau mau telepon itu udah dikasih tahu kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat karena MTN dulu paling murah. Dan itu ada caranya dulu. Plus 620017 gitulah, ada intinya lah gitu. Untuk nelpon ke luar negeri yang kemudian murah pakai MTN dulu paling murah. Sekarang MTN paling lambat internetnya. Iya. Subhanallah. Iya. Itu kita sudah lewati semua ikhwas sekalian. Jadi ala kulli hal ya. Saya nitipin 2 ayat itu. Innallaha kana aliman hakima. Ya biar talkshow-nya jalan. Soalnya Dian ini kalau saya nggak berhenti bahaya. Nanti dia diem terus ya. Jadi itu kalau antum tanya apa hikmah terbesar Sudah ya, hikmah terbesarnya adalah kita mendapatkan pilihan-pilihan Allah. Dan semua keluh kesah kita akan menjadi faqad utiya khairan katsira. Ketika apa? Kita menikmati hikmah dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ayat yang lain, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oke? Jadi 2 ayat ini tentang hikmah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksud saya lanjut ke tema setelahnya ya. Karena keasikan dengan tema 1, kita masih ada banyak tema. Cek. Baterai. Ini pakai antum, ini pakai ini dulu. Nih. Oke. Cek. Enggak udah. Cek. Oke. Alhamdulillah. Dengan pemaparan beliau yang insya Allah kita dapat hikmahnya. Innallaha kana aliman hakim. Alhamdulillah. Begitulah Sudan. Semangat yang tak pernah lepas. Ya, kita punya ciri khasnya. Sudan dengan keunikannya sendiri menjadi hikmah-hikmah tersendiri bagi kita semua yang menjalaninya. Alhamdulillah. Oh ya nih Ustaz. Dengar-dengar antum juga ketika di tengah-tengah kesibukannya berorganisasi, ketika sibuk-sibuknya menyelesaikan studinya, antum juga kuliah, juga menikah. Apa sih tipsnya? Wah, ini tema yang ditunggu-tunggu oleh para hadirin. Bener nggak? Apa sih tipsnya? Dia cuman nggak enak ngejadiin ini pertanyaan pertama. Padahal kayaknya udah lihat dari awal ini. Apa sih tipsnya hingga kok langsung nikah sih, jangan gas gitu lah. Waduh, gimana sebenarnya? Ya, apa sih tipsnya hingga bisa tetap fokus berkuliah juga aktif berorganisasi? Ya. Gitu. Baik. Perhatikan ikhwan. Ini penting nih karena pasti antum menghadapi ini. Kebaikan itu tidak akan pernah terhalangi dengan kebaikan yang lain. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Dan menikah perintah Rasulullah, ya ma'syaras syabab. Hadis yang enggak ada ulama satupun menghasankan hadis ini, semuanya mensahihkan. Hasan aja enggak ada. Sahih semua, apalagi dhaif. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya enggak? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum atau fa alayhi bis-siyam dalam riwayat. Ya.
fa innahu lahu junnah. Ya kan? Kebaikan thalabul ilm, kebaikan menikah, kebaikan berbisnis, kebaikan berorganisasi, kebaikan birrul walidain ke orang tua, kebaikan semua kebaikan, kebaikan haji, kebaikan umrah tidak akan pernah bentrok dengan kebaikan yang lain. Karena kebaikan itu fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah mengatakan dalam surah Hud, perhatikan, wa aqimis shalah. Ini kita bahasnya ayat-ayat aja dan hadis-hadis aja supaya antum gak bisa nolak. Ya nggak, bener nggak? Kalau saya pakai logika masih bisa, kita masih bisa beradu logika dong. Tapi kalau ayat, ya silahkan dipahami sendiri. Ini firman Allah, Rabbukum wa Rabbu ahbaikum wa Rabbi wa Rabbu abaina. Kata Allah, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Apa kata Allah? Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil 'abidin. Perhatikan, lihat kata Allah. Ketika Allah menyuruh kita untuk taat, dan taat ini diwakili oleh ketaatan yang paling agung, salat. Wa aqimis shalah, ibadah yang paling mulia. Kata Allah, dirikan salat aja. Dan sholat itu dimisalkan dengan banyak kata dalam Quran. Imma bil qiyam, atau imma bis salah nafsuhu, atau imma bil qiyam, entah dengan kata sholatnya, entah dengan kata qiyamnya. Ya. Qiyam banyak. Ya. Aqimis salata li dulu, aqimis salat, qiyam, aqim. Entah dengan kata rukunya, warka'u ma'ar-raki'in, atau entah dengan kata sujudnya, wasjud waqtarib, atau seperti ayat yang pernah saya baca waktu munaqasyah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk, Al-Hijr, bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kum minas sajidin, kum minal musallin. Dalam hadis ditanya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatak fil jannah. Kata Rasulullah, qala akthiru minas sujudi. Alaika, dalam riwayat, alaika bikasratis sujudi. Para ahli hadis mengatakan, ma makna alaika bikasratis sujud? Akthiru minas salawat. Minas salawatin nafilah tentunya. Nah, ikhwas sekalian perhatikan ya. Khususnya antum ini yang paling penting sekali untuk perhatikan. Kenapa jadi pertanyaan kedua ini? Gak ada pertanyaan sebelumnya lagi? Waduh. Atau emang ini yang paling ditunggu? Sesuai prioritas. Sesuai prioritas. Apa ya? Sesuai prioritas. Ikhwan, baik. Antum a'lam bi umuri anfusikum. Kalian yang paling ngerti tentang diri kalian. Ada sahabat yang dipaksa oleh Rasul untuk nikah. Ada sahabat yang dibiarkan lama lalu kemudian dinikahkan. Ada sahabat yang kemudian dinikahkan dalam keadaan dia merasa minder bahwa dia kayaknya nggak mampu nikah. Namanya Julaibib. Seorang yang buruk rupa bahkan menikah dengan seorang wanita tercantik di kota itu, yang nikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau merelakan malam pertamanya untuk kemudian sebuah panggilan jihad di jalan Allah. Ala kulli hal ikhwan, ketika kita mengatakan wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, dirikan salat sepanjang siang dan malam. Lalu kemudian Allah mengatakan innal hasanat, karena kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kita lihat ya teman-teman, kebaikan-kebaikan hasanat. Ya. Yudhibnas kamu panitia. Oh, dikasih sama Mujahid, Mujahid. Iya, iya. Innal hasanat, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, menghindarkan kita dari keburukan-keburukan. Atau dalam tafsir yang lain, yudhibnas sayyi'at yamhus sayyi'at. Maka kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan, kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua, yudhibna, kata yudhibna, adhaba yudhibu. Para ulama tafsir berbeda. Adhaba yudhibu, yudhibna sayyi'at, awal syai', ya, menghindarkan kalian. Ya. Yujannibuka minal ma'asi, gitu loh, kira-kira gitu ya. Menghindarkan kalian dari maksiat. Fa innal hasanat, al-inshighal bil hasanat, yudhibka atau yujannibka. Ini tafsiran pertamanya, menghindarkan kamu dari dosa-dosa. Coba sibukin diri ikhwas kalian. Ana bangun subuh,
Misalkan, ini dulu zaman asrama ini. Bangun sebelum subuh, kemudian udah tahajud dan witir, jalan ke masjidnya Syekh Amin di Makmurah. Jam 4 udah jalan, setengah 5 azan. Setelah itu kajian. Habis kajian anak kemana ikhwas sekalian? Teman-teman udah pada persiapan kuliah, anak kemana? Anak ke masjidnya Syekh Abdul Karim, naik mau sholat. Zaman anak baru nih, mau sholatnya ke Jref akhi. Bayangkan dari sana, anak turun kemudian di Syarki. Dari Syarki anak ambil lagi Jref Gorbi. 2 kali naik mau sholat, tiba setengah 7. Duduk, tungguin murid-murid Syekh Abdul Karim setoran. Anak ikut setoran. Berjalan hampir setahun itu. Di saat orang lain nggak mikir itu, orang teman-teman habis kajian mungkin ada yang pulang, bahkan ada yang nggak kajian teman-teman kita, merasa nggak penting, udah sibuk aja dengan dirinya, sibuk aja dengan handphonenya, sibuk aja. Lalu kemudian setelah balik sana, Anda langsung ke kampus. Mandinya kapan Ustadz? Mandinya siang. Nggak punya waktu untuk mandi pun, secara jujur aja. Bahkan sebahagian sebelumnya, kadang-kadang Anda mandi sebelum subuhnya, langsung berangkat. Dan Masya Allah, kita kan kalau nggak mandi pun kayak lebih ganteng, tetap lebih ganteng dari orang Afrika kan. Jangan bilang kebalikan berlaku ya, enggak. Subhanallah ikhwan. Dan berangkat, habis itu anak kemana siangnya? Alhamdulillah anak ngajar kemana? Ngajar anak KBRI ngaji. Ada dulu namanya Pak Syafri, anak ingat sekali Masya Allah. Ya, ada nama anaknya Firas. Anak ajar ngaji, anak ajar bahasa Arab. Dari situ dapat duit. Ngumpulin. Buat apa duitnya? Dan buat apa duitnya? Buat menghalalkan seseorang. Ditabung, diniatin gitu. Karena memang anak datang sini, ikhwan, secara jujur, anak udah terlambat. Anak ada pengabdian. Kemudian pengabdiannya malah 2 tahun. Makanya semester 3 bagi anak, waktu anak nikah itu anak semester 4. Masuk semester 5. Jadi masuk semester 5 lah, dihitungnya udah semester 5 waktu itu. Karena udah lulus semester 4 udah keluar nilai. Semester 5 lah anak nikah. Kalau kehitung semester 5 itu ya sebenarnya usia 22 tahun itu kalau anak di Indonesia dan nggak ada, kalau anak lanjut aja di Gontor ya mungkin anak udah selesai S1 waktu itu. Usianya udah mapan, udah seperti itu. Tapi yang nggak mapan duitnya gitu kan. Usia sih udah oke. Maka kemudian kalau kita mengatakan yujannibna, yudhibna atau yudhibna yamhuna sayyi'at, menghapuskan kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu. Dzalika dzikra lil 'abidin. Itu adalah peringatan bagi orang yang mau menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, jadi kalau antum tanya, kenapa Ustaz berani nikah? Karena Anda mengatakan bahwa nikah itu adalah kebaikan. Yang nggak mungkin karena sebuah nikah ini saya kemudian dijauhkan oleh Allah dari kebaikan menuntut ilmu. Dan saya mengatakan kepada ayahnya istri, waktu saya ditanya, waktu semester 5 saya pulang, ditanya, ketika antum masih semester 5, kira-kira kalau menikah durus-durus antum terganggu nggak? Saya bilang insya Allah enggak. Kuliah antum terganggu nggak? Insya Allah enggak. Ayah saya datangin waktu itu ke Malaysia. Saya katakan, ayah saya mau nikah. Kata ayah saya waktu lagi ambil S3 di UTM. Dan alhamdulillah, ya, ketika kemudian saya ketemu ayah saya, dalam keadaan ayah lagi S3 di sana, balik S3, ayah Masya Allah, atas izin Allah terpilih jadi direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tapi saya ingat benar kalimat itu 2012 saya ke Malaysia itu. Saya ditanya oleh ayah saya, mau nikah? Saya bilang, iya, kamu masih semester berapa nak? Ayah dulu nikah sudah insinyur, ayah saya insinyur. Jurusan teknik mesin. Sudah insinyur, bahkan ayah menikah itu usia 27 tahun. Kamu masih 22 tahun, semester 5, anak orang kamu mau kasih makan apa? Nasi ayah. Kasih makan apa anak orang? Kasih makan apa? Nasi. Ayah diam. Tapi nak susah nak, nikah itu nggak mudah. Ada uang, saya katakan, saya kasih ayat. Namanya ayah juga Masya Allah, seorang ayah ya tetap ayah, akhi. Namanya seorang ayah ya tetap menjaga anaknya. Dia ingin anaknya kuliah dan bisa selesai minimal S1 aja dari luar negeri. Udah Masya Allah bagi ayah saya, udah selesai S1 aja nanti pulang nikah. Kata saya, nggak bisa ya. Kenapa kamu mau sekali ini? Saya katakan, ayah, supaya ketika saya nikah ini, saya mendapatkan kebaikan yang lain. Ya Allah, ayah, ada kebaikan yang lain. Kebaikan menjaga diri, kebaikan kemudian meningkatkan diri, kebaikan kemudian bisa sampai S2, S3, bahkan insya Allah ya kalau saya menikah, saya bawa istri saya, anak saya ke Sudan.
Tapi sudah susah dan sudah, Masya Allah, namanya orang tua. Dan pasti antum kalau kemudian bertanya sama orang tua, mungkin ada sebagian besar di antara orang tuanya akan mengatakan itu, kamu mau kasih makan apa anak orang, gitu ya. Ya nasi aja udah. Ya. Dan ya alhamdulillah, dan buktinya, ya kita alhamdulillah bisa juga sampai pada tingkat ini. Nah, saya akan ambil hikmah ya. Ikhwan, demi Allah, waktu saya bilang kalimat itu, saya nggak pernah nyangka saya mau sampai S3. Tapi saya bilang sama ayah saya, ayah, insya Allah kebaikan ini, kebaikan menikah ini, saya janji sama ayah, insya Allah kebaikan nikah ini, saya akan berjuang untuk sampai S3, ayah. Lalu saya balik ke Sudan, ayah masih belum bisa. Gagal saya. Pulang pertama gagal meyakinkan ayah saya. Pulang kedua baru kemudian saya datang lagi. Saya katakan pulang kedua saya tuh bawa ijazah hafal Quran saya. Makanya antum perlu beristi'an baik-baik dengan Quran, akhi, karena Quran itu dekat sekali dengan yang namanya zawaj. Iya, serius. Kalau antum sudah selesai hafalan Quran, coba pulang untuk nikah. Ini, insya Allah ada taisir dari Allah, karena ahlul Quran, ya orang-orang yang dekat dengan Quran, ada saja cara Allah gitu ya. Saya setelah selesai daurah, setelah selesai setoran saya, akhir dari ayat yang saya baca, kemudian saya pulang bawa ijazah itu. Saya katakan, dan ayah saya nggak tahu lagi saya pulang. Saya kumpulin uang dari mana, akhi? Saya penjual ini. Peci Malaysia ini. Saya dari dulu, kalau antum mungkin kenal saya dari zaman dulu, mungkin ada yang kenal ya, mungkin ada sebagian yang nggak tahu lah, angkatan saya udah nggak ada ini. Saya 5 tahun saya jualan peci, sampai terkenal di anak-anak Filipina, anak-anak Thailand, anak-anak Malaysia ini kan terkenal dengan peci Melayu lah. Saya kenapa nggak pernah ubah peci saya? Padahal peci saya di Gontor itu hitam yang tongkok nasional itu loh. Karena ini sejarah, guys. Gara-gara ini saya nikah. Serius. Lalu setelah saya nikah, saya berbisnis apa? Ada istri saya masih berbisnis peci, tapi saya berbisnis sendal yang kamu pakai itu, Arya. Sendal Eger, guys. Saya bisnis tas Eger, yang kalau kemudian tas udah numpuk tapi telur habis, andai bisa makan tas gitu. Serius, kita kan bawanya langsung modalnya 5 juta. Berapa tas itu? Ada 40 sampai 50 tas. Kalau kemudian udah laku 2, beliin beras, laku berapa, beliin ini, balikin modal. Kadang-kadang ada yang pinjem uang, balikin dulu modalnya, pikir lagi. Kadang-kadang udah nggak ada apa-apa di rumah. Lalu kemudian lihat tas di dalam kamar, ya Allah, ini tas. Orang mana lagi? Saya bawalah tas-tas itu, saya nongkrong depan masjid. Antum nggak pernah tahu cerita ini. Nongkrong depan masjid, datang orang Filipina. Tas Eger, Vi. Bahagianya lah itu. Kalau kemudian dia tawar, akhirnya kemudian kita katakan, khalas, ma muskilah. Kita udah kasih aja udah. Yang penting ada duit buat beli apa? Beli sesuatu di rumah. Belum lagi kadang-kadang anak Gontor zaman itu, masya Allah, ada 10 orang yang saya bawa. Kita lagi jualan tas ini, lagi beli telur yang masya Allah udah ditunggu-tunggu ini, lagi kemudian beli ayam yang masya Allah udah lama kita nggak makan ayam. Lalu kemudian anak Gontor datang, habis itu setoran pagi sama saya. Setelah setoran, masya Allah, saya masuk kamar sebentar, saya bilang, ya udah silakan buat sarapannya. Bayangan saya ya tahu diri dikit lah. Kadang-kadang masya Allah, akhi, ayam yang kemudian ada di kulkas habis, telur yang kemudian ada itu habis. Ya, tapi gimana lagi? Kita mau membina anak-anak. 2013 nih kejadian. Masih S1 saya. Iya. Saya udah ngedatangin anak baru waktu itu, yang sekarang sudah S2, bahkan udah jadi mudir-mudir semua. Ada Ustadz Fatahillah, Ustadz Muammar, itu angkatan pertama anak Gontor. Ini ada ketua IKPM, ya, Ammar udah tahu ceritanya semua itu. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Ya, cerita sedikit tentangnya. Saya orang pertama yang mendatangkan jalur MOU di Sudan. Ya Allah. Atas izin Allah, saya sudah mendatangkan 150 orang lebih di sini. Kita pernah bantu Ar-Rayah zaman Syekh Saleh. Kita pernah bantu Gontor, Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Pernah kita bantu. Bahkan ketika Ustadz Ahmad Jamil datang, saya bawa keliling. Saya pernah bantu Darul Fikri Ustadz Husain, yang waktu itu punya program anak SMA setahun di sini. Di Bekasi sekolahnya. Namanya pertukaran pelajar dan seterusnya. Kita pernah bantu. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan ini akan menjadi power selanjutnya setelah hikmah tadi. Power selanjutnya untuk kemudian menikah itu yang mencari kebaikan sebanyak-banyak. Apakah setelah saya nikah saya gak ngurus orang? Justru semakin banyak orang. Sampai kadang-kadang ya Masya Allah ya, istri saya sangat sabar banget gitu ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk istri saya dong. Yang kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang rumah itu jadi kayak rumah anak-anak gitu loh.
Jadi udah kayak rumah anggota gitu ya. Subhanallah. Datang pagi, siang datang lagi, sore datang lagi ya. Karena memang kita lagi ngurus anak-anak gitu. Datang lagi anak baru gontor nggak punya rumah, sekret pertama di rumah saya. Subhanallah. Ya. Tapi nggak pernah ada yang nyangka bahwa balasan dari Allah, dari intang surullah yang surkum, dari kemudian zawat yang kita segerakan, menikah yang kita segerakan, untuk kemudian kita bisa fokus pada kebaikan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab hal jazaul ihsani illal ihsan. Kita mau ihsan dari Allah, kita berbuat ihsan dulu kepada manusia. Intang surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, intang surullah, kalau kamu nolong Allah, gimana nolong Allah? Intang suru ibadallah au intang suru dinallah. Ini kata Al-Qurtubi, kata Ibnu Katsir, kata At-Tabari dalam tafsirnya, kata Fakhrul Razi, kata Zamakhsyari, semuanya sepakat intang surullah, intang suru ibadallah, intang suru dinallah. Yang surkum, gak ada pakai fa. Kalau ada fa-nya masih ada jedah, fa atau summa lebih jauh lagi jedahnya. Tapi yang surkum, kata para ahli lughah, yang surkum jawab syart biduni had. Jawaban dari syarat Allah yang disegerakan Allah. Nggak ada yang disegerakan Allah kecuali Anda menolong hamba Allah. Dan itu disahihkan oleh Rasulullah, ditasbitkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan nolong hamba selama hamba nolong saudaranya. Maka kita bisa beasiswa S2, S3 itu sebenarnya juga karena banyak nolong orang. Maka saya kemudian kalau ditanya, gimana bisa dapat S2, S3 beasiswa Ustaz? Karena saya bilang saya banyak nolong anak-anak. Mungkin doanya anak-anak, mungkin doanya orang yang pernah anak ijraatkan, yang pernah anak bawa ijazahnya, yang pernah anak uruskan kejawazat, yang pernah anak uruskan kemudian idarah qabul wa tasdil sampai rois idarah waktu itu. Ya akhi, ana wallahi wajhakti gitu. Ini rois idarah qabul sampai bilang, wajhakti madir asyufu. Tiap hari anak datang bawa berkas, kef ada, kef tulab judud, tiap hari. Sampai dia bilang, wallahi wajhak di madir asyufu. Wajahmu ini saya nggak mau lihat lagi ya. Subhanallah. Anak kalau itu ceritain Masya Allah ya. Makanya kemudian ketika kita nikah itu kalau niatnya lurus, Allah, Masya Allah, Allah mudahkan. Saya pernah ninggalin istri saya tembus haji. Coba kebaikan lagi, saya lulus tembus dan saya bisa perjuangkan. Dan saya berharap mudah-mudahan anak-anak Sudan juga bisa memperjuangkan. Amin. Saya bisa perjuangkan waktu itu. Semua angkatan saya berangkat tembus dan kemudian kita bisa ya secara balance gitu ya. Secara hitungan yang benar. Ini karena kita organisasi juga. Secara kedekatan juga dengan orang-orang KBRI, kita bisa perjuangkan bahwa kita yang dari Sudan, S1 di Sudan, S2 di Sudan, lebih layak untuk tembus daripada teman-teman yang datang dari Mesir S1-nya, lalu kemudian datang S2 ke sini, lalu dia yang tembus. Padahal itu jatah negara Sudan. Di zaman saya banyak yang kayak gitu. Kita merasa jatah cuma 20 waktu itu. Angkatan sebelum saya, waktu saya sekjen. Yang berangkat tembus, Masya Allah dari anak Al-Azhar yang kemudian S1 di Azhar, berangkat ke sini S2, dapat jatah sampai 10 orang. Sedangkan angkatan waktu itu Masya Allah banyak yang belum berangkat tembus. Padahal tembus kan haji. Sampai sekarang saja akhi, dengan semua yang Masya Allah saya punya link sampai ke Dubes Saudi dan seterusnya. Sampai sekarang saya mau haji lagi, hajikan orang tua. Susah. Dengan kendala biaya, kadang pernah ada biaya yang kita sudah siapkan, kendala visanya. Banyak banget. Sampai sekarang saya masih bersyukur 2015 saya ketua tembus. Dan Alhamdulillah saya bisa bawa semua angkatan saya yang berangkat sama saya waktu itu sama zaman Kemenang. Dan itu semua yang Masya Allah gak bisa saya lakukan kalau kemudian saya gak organisasi, saya gak aktif di KBRI, saya gak, ya udah ngerasain semua lah. Pernah saya cuci piring, pernah tampil silat, pernah, itu semua duit semua akhi. Buat apa? Ya buat menghalalkan si dia gitu. Karena emang niatnya gitu dulu. Saya niat udah itu. Saya tabung uang saya baik-baik untuk menghalal. Saya pulang, apa pernah orang tua saya kirim? Mungkin istri saya bisa jadi saksi. Ayah saya nggak pernah ngirim duit ke sini. Ibu saya nggak pernah ngirim duit ke sini. Demi Allah, sepeser pun. Dari mana uang saya? Saya kerja keras. Apakah kemudian durus sama syekh saya terlambat? Enggak. Saya murid terdekat Syekh Amin Al-Hajj sampai hari ini. Paling lama dengan Syekh Amin Al-Hajj, ketua Rabithah Alam Al-Islami. Sampai hari ini 12 tahun. Mungkin murid-murid sebelumnya ada Syekh Harun dari Kamerun 14 tahun, tapi yang dari Indonesia mungkin saya.
Saya yang paling pertama mentasjil durus dengan kamera yang antum lihat ini punya DPLN. Ini saya galang dana lewat mana? Lewat Facebook. Saya fotokan kajian darah Syekh Amin. Saya katakan, sayang banget ini kalau kemudian gak ditasjil dan Syekh ini sudah tua. Kita pengen ilmunya diabadikan, bisa ada sejarah bahwa nanti cucu-cucu kita bisa ngelihat kajiannya Syekh meskipun kemudian Syekhnya sudah tidak ada. Itu semua karena kebaikan-kebaikan yang kita niatkan. Makanya yujannibna sayyi'at yamhuna sayyi'at. Kalau antum berniatnya lurus untuk kebaikan, pasti Allah tolong dan pasti dimudahkan untuk kebaikan yang lain. Maka saya nggak setuju. Dan ini saya sudah katakan berkali-kali sama anak DPLN juga, anak IKPM yang pernah jadi anggota saya. Saya katakan saya nggak setuju kalau ada yang bilang bahwa kalau saya sudah nikah nggak penting lulus kuliah. Saya nggak setuju orang yang mengatakan saya cukup di kampus, nggak perlu kajian sama Syekh, nggak perlu setoran sama Syekh. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju mengatakan saya bisnis, tapi saya nggak usah kajian, saya nggak usah imtiaz di kampus. Siapa? Saya nggak setuju. Makanya di DPLN saya buat peraturan, yang mumtaz saya kasih duit, apresiasi dari saya 500.000 satu kali semester. Dan saya kasih beneran. Saya tabungkan uang saya di Indonesia. Saya siapkan untuk yang mumtaz dari anak DPLN. Dan alhamdulillah ada yang dapat, ada yang belajar. Karena bagi kita nggak akan pernah kebaikan itu menutup kebaikan yang lain, termasuk menikah, Den. Menikah. Insyaallah. Ya, air ya itu aja dulu ya. Alhamdulillah. Apa? Kebaikan itu tidak akan terhalangi oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga ketika kita berniat baik untuk menolong seseorang yang lain, itu kalau kata Ustaz Anadul, asiru fitoah, rahasia itu pada ketaatan. Makanya kebahagiaan satu demi satu berdatangan kepada kita. Alhamdulillah. Soalnya kita adalah salah satu dari orang-orang yang berbahagia. Bahagia semua kan? Oke, karena menghemat waktu, langsung saja kita buka 2 pertanyaan, 1 ikhwan, 1 akhwat. Monggo. Siapa? Oke, 1 lalu 1 dari akhwat. Oke, kakaknya. Panitia, mic-nya. Perkenalin namanya, asal sama jurusannya. Soal nama lalu rumah dari Lombok semester terakhir. Insyaallah. Pertanyaan Ustaz mohon izin adalah pertanyaan hadis riwayat Bukhari al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kaya bisun sawbul zurin. Kemudian pertanyaan adalah siapa orang yang mutasyabbi' di sini? Kalau kita lihat di tadi sempat menyebut tentang kajian maksudnya. Contohnya misalkan ada yang membuka riwayat atau majlis sanad selama 10 hari, misalkan atiban diadab hamal Al-Quran selama 10 hari. Kemungkinan hari pertama, kedua dia ikut, hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia ikut. Pas hari ke-10 pembagian sanad dia ikut. Kemudian ikut pasang foto, alhamdulillah syaraku sudah ada. Apakah ini termasuk mutasyabbi' juga, Ustaz? Karena yang kita lihat di muslim. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo langsung bisa dijawab, Ustaz. Dikumpulin aja. Oh, dikumpulin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Titi Tati. Jurusan Islamiyah, Fakultas Hadis. Saya di sini Fakultas Jurusan Islamiyah, jurusan Hadis. Saya di sini mewakili lembaga nilai
ingin menanyakan sebagaimana yang pernah antum sampaikan bahwasanya antum pernah menjadi direktur England pada tahun 2013-2014. Menurut antum seberapa penting bagi kita mahasiswa mendalami literasi di Sudan ini? Terus karena antum juga aktif di organisasi, kajian, bahkan kuliah, bagaimana membagi waktunya untuk juga fokus dalam literasi? Terima kasih. Baik. Udah, 2. Ada lagi? Dikumpulin sekali, follow Abdurrahman. Bismillah. Izin bertanya Ustaz Fahrul Ya. Perkenalkan dulu, Ana Abdurrahman, Fakultas Dirasat Islamiyah, semester 6, jurusan Hadis. Insyaallah bisa S3 juga sama kayak Ustaz Fahrul. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nikah dulu. Oh. Izin bertanya Ustaz. Ini juga buat moderator tadi kasih 2 pertanyaan, saya tambah 1. Ini Ustaz, melihat dari tema bermanfaat untuk tanah air, kita tahu jejak antum di Indonesia juga Masya Allah dari nasional, motivator nasional. Sedangkan kita di sini yang hadir bersama kita masih banyak teman-teman yang masih bingung gitu Ustaz. Setelah ini ngapain ya? Kayak banyak dari yang hadir juga mungkin tahun 4 yang sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk skripsian, sibuk-sibuknya untuk persiapan kafilah, mungkin lagi ada yang ngirimin hamzah dari bibit dan lain sebagainya. Tapi ketika pulang ke Indonesia itu masih bingung, kita setelah ini ngapain ya? Prospek kerja orang lulusan Sudan itu apa sih? Sedangkan kita sering dengar dari kalimat dari Ustaz bahwasanya kita harus bisa membuktikan bahwasanya alumni Sudan itu gak kalah dari alumni dari negara-negara lain. Nah, kita pengen tanya Ustaz, kira-kira dari Ustaz yang memang sudah berpengalaman dan sudah berkiprah di tanah air dan sudah membuktikan hal tersebut, ada nggak kira-kira tips yang bisa di-share untuk teman-teman semua untuk benar-benar bisa bersiap-siap berkiprah di tanah air, entah sebagai apapun itu, kalau dakwah itu menjadi wajib ya, tapi dakwah kan wasilah banyak, bisa menjadi diplomator dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Syukur jazakumullah khairan. Aduh. Ada lagi? 3 aja. Gak ada terbin kedua lo ya? Sudah? Aman? Saya jawab ya? Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Pertama kita jawab dari siapa namanya? Ustaz Lalu. Lalu ya, baik. Tadi yang antum maksud al-mutasyabbi' di situ, orang yang apa? Memberi ijazah. Yang antum pahami gimana tadi? Yang merasa kenyang padahal belum kenyang. Baik. Ini sebenarnya mungkin ya perlu diluruskan sedikit ya. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ikhwas sekalian. Ini muttafaq alaih. Dan ini riwayatnya dari Aisyah. Dan itu perlu pahami ya. Kata al-mutasyabbi' ini adalah bukan orang yang kenyang, tetapi orang yang berbangga. Kalau antum baca hadisnya, nanti silakan dicek kembali ya hadisnya. Jadi ada seorang wanita, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna imra'atan qala li Rasulillah. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, mada ya ra'yak bi zauji? Ya, apa pendapatmu tentang suami saya yang kemudian berbangga dengan sesuatu? Ya, yang mengatakan kepada orang lain bahwa qad a'tani syai'an wa lam yu'tini. Jadi ada seorang suami mengatakan pada orang, saya tuh udah beliin istri saya cincin emas dan seterusnya, padahal hoax gitu ya. Nah, itu kemudian Rasul mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ti, atau dalam riwayat bima lam yu'ta. Iya. Kalabisi thawbai zurin. Ada orang yang kemudian berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, nggak terjadi gitu. Seperti orang yang menggunakan pakaian zur. Zur itu kedustaan. Ya, wa qaulu zur. Ya. Dan orang-orang yang berdusta.
Nah, tapi kalau kemudian antum korelasikan dengan apa tadi, yang punya ijazah tapi berbayar gimana? Kan daurahnya 10 hari. 10 hari. Tapi dia cuma ikut 3 hari, terus dapat ijazahnya gitu. Iya, 1 sama terakhir. 1 sama terakhir. Kemudian dia dapat ijazahnya. Apakah kemudian itu dikatakan mutasyabih dengan balasan kalabisi sobi zurin gitu maksud antum? Nah, ini sebenarnya nggak relevan dengan itu. Tapi ini juga boleh jadi pelajaran, ya. Ini kalau kemudian lebih tepatnya akhi, hadisnya antum ambil man ghasyana falaysa minna. Ini kan ghish namanya. Al-ghish itu sesuatu yang tidak disukai Rasulullah. Ghish itu gini akhi. Kalau antum memang pernah baca sama Syekh Abdul Karim, antum bilang saya pernah baca. Antum pernah baca majelis sama Syekh Ahmad Nurul Islam misalkan, atau siapa yang ada sekarang, Syekh Muhammad Al-Amin Ismail di Masjid As-Salam misalkan, antum pernah duduk dengan beliau, antum katakan Anda pernah majlis dengan beliau, dan antum katakan yang hak saja, Anda pernah dapat surah ini sampai surah ini, ya, jangan kemudian antum mengatakan saya udah selesai tuh terjemahan Al-Quran sama Syekh Muhammad Amin Ismail, padahal ada beberapa hari di hari Selasa itu antum nggak datang gitu. Antum bolehlah mengatakan saya muridnya beliau, pernah duduk majelis beliau, tapi nggak boleh mengatakan saya udah selesai khatam Quran sama beliau. Itu nggak boleh. Nah, ini lebih tepatnya kalau kita ngambil man ghash. Nah, gimana ngejawab orang yang kemudian ada di antara mahasiswa yang cuma ambil awal dan akhir? Saya menyikapinya dengan 2 hal, ya, setelah ya. Hal yang pertama, kalau ini diniatkan untuk sesuatu yang akan dibanggakan ke publik, maka ini nggak boleh. Dia mengatakan saya ini alhamdulillah khatam daurah kubra gitu, baca kutubut tis'ah. Padahal yang dia baca, yang dia ikuti cuma Bukhari dengan Ad-Darimi misalkan, awal dan akhir gitu. Dan kemudian dia nggak baca yang lain, lalu dia mengatakan ana qara'tu kutubat tis'ah. Ini ghish, ya. Rasul mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang kemudian berbuat curang dalam apapun termasuk masalah ilmu, ini namanya tidak amanah ilmiah, nah, gitu. Maka ini sebenarnya kalau untuk dibanggakan nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia datang, dia cuma punya waktu untuk itu di awal dan di akhir. Ana beberapa kali kayak gitu, cuma punya waktu di awal dan misalnya waktu itu Syekh Hamid Al-Bukhari datang dari Medina, kemudian punya meriwayatkan di Masjid Nilain. Ya gimana kita dari Afrika ke Masjid Nilain, naik aja udah turun di Arabi, dari stad naik lagi 1 kali ke sana, ke Mustaghribin, dari Mustaghribin naik lagi ke An-Nilain. Ya Allah, ya, habis di jalan usia kita. Ya. Dan waktu itu uang mau sholat juga nggak ada. Maka caranya Anda siasatin gimana? Anda datang di pembukaan daurah, Anda datang di akhir ikhtitam daurah, dan Anda dapat ijazahnya. Ijazahnya bukan untuk dibanggakan, tapi ijazah itu untuk Anda simpan, hanya untuk disimpan aja. Saya cuma ingin istifadah ilmunya, karena daurah itu berdaftar, tapi nggak berbayar. Jadi kemudian yang mau ikut silahkan. Ada absennya. Kita cuma datang absen pertama, absen kedua. Tapi nggak boleh saya mengatakan khatamtul Bukhari ma Syekh Hamid Al-Bukhari. Nggak bisa. Bisa pahami? Aman ya? Jadi untuk diluruskan bahwa al-mutasyabbi' bima lam yu'ta atau bima lam yu'ti kalabisi thawbai zurin, itu sebenarnya asbab nuzulnya atau sejarahnya, ceritanya pada seorang wanita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Aisyah, yang mengeluh pada Rasulullah bahwa suaminya suka berbangga-bangga dengan pemberian yang dia katakan dia berikan kepada istrinya, padahal istrinya tidak pernah menerima itu. Makanya Rasulullah melaknat orang itu dengan mengatakan kalabisi thawbai zurin. Kemudian yang dari akhwat tadi saya mengatakan bahwa saya pernah jadi direktur El Nilain, betul. Jadi saya pernah, alhamdulillah karena aktif nulis juga, dan ini juga saya sarankan pada teman-teman semua. Saya sudah sampaikan juga ke anak-anak DPLN, ke anak-anak KPM, ya, Gontor ya. Saya sampaikan bahwa kalau antum mau selesai S2 dan S3 di Sudan, 3 hal yang sangat membantu. Hal yang pertama, kalau antum mau selesai S2 dan S3, paling membantu, paling menolong ini, iya, adalah keaktifan di kampus. Paling nolong. Iya. Alhamdulillah ikhwan, iya, alhamdulillah. Dan saya bisa tantang antum semua. Saya orang yang mulai dari S1 sampai S2 sampai S3, alhamdulillah semua dosen yang berkaitan dengan pelajaran saya, bahkan yang gak berkaitan sekalipun, tapi saya fokus kepada yang berkaitan dengan pelajaran saya, semua dosen mengenal saya. Saya tidak hanya bilang saya kenal dia, mengenal saya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? 1, kalau di kelas saya paling suka nanya. Bahkan kalau hening kelas saya bikin sesuatu yang kemudian
buat orang Afrika jadi nanya juga, jadi ini. Gitu aja, nanya. Hanya ditahu. Saya S2 ketua kelas. Cuman 9 orang hadis waktu itu. Yang lain itu pada ditafsir, di akidah, dakwah banyak banget waktu itu. Hadis cuma 9 orang. Dari 9 orang ini hadis, saking sulitnya hadis ini, 4 orang gugur di semester pertama. Tinggal 5. Dari 5 orang yang sidang sampai S3 cuma 2 orang. Saya sidang sampai S2 cuma 3 orang. Yang kemudian bisa sampai doktor cuma 1 orang, cuma saya. Dari mahasiswa S2 hadis ini. Itu ada orang Sudan, orang Juzrul Qamar. Nah, makanya keaktifan di kampus nolong. Nih ya. Nolong banget. Ya. Mungkin teman-teman lihat bagaimana kedekatan saya dengan dosen. Kenapa Prof Hatim datang? Padahal Anda ngasih undangannya kapan tau nggak? Sehari sebelumnya ada Abdurrahman saksinya. Benar nggak? Anda datang, ente tuh dia kasih gitu. Dia familiar dengan muka saya gitu. Ya, karena waktu zaman Prof Kamal, Anda lebih dekat ke Prof Kamal Ubaidnya, rektornya. Kalau beliau dari dulu Prof Hatim itu nggak geser dia. Dari sejak zaman Prof Hasan Makki, beliau sudah jadi wakil rektor bidang keuangan dan administrasi. Ya. Sebelumnya dekan Fakultas Ekonomi dulu sebelumnya. Kemudian ditarik jadi wakil rektor. Keaktifan di kampus. Yang kedua, yang nolong antum bisa sampai S3 di sini. Anda kasih tahu antum harus punya skill dengan komputer. Makanya yang malas-malas beli laptop, tolong ya, antum harus punya laptop. Kalau nggak punya laptop, bisa pakai strategi saya dulu, nggak punya laptop. Tapi kenapa saya bisa punya laptop? Saya masuk di PPI. Laptop PPI dong kita pakai. Nggak ada yang salah kan? Iya. Udah ngomong gimana nih, Anda mau ngerjain skripsi? Pakai, masa nggak boleh? Boleh banget. Ya. Atau anak Wahda punya laptop, ada Wahda. Ini ada komputer. Tapi sekarang kayaknya jarang yang punya komputer. Paling organisasi punya laptop semua kan? Paling pakai laptop. Harus punya skill itu. Karena kalau antum jago baca, ini kejadian di adik-adik kelas yang waktu S2 semua udah pada kesulitan bikin footnote aja bingung. Bikin masadir maraji, buka maktabah syamilah udah bingung. Pernah tuh anak tantang tuh 3 orang gitu deh kata Nana. Dia buka di depan dia ada kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang dua ini waktu itu kita canda-candaan aja, canda-candaan. Ada anak orang Afrika itu. Saya, ya Allah, afsah, bismillah. Di anak wali muka ahamiyatu maktabah syamilah. Di syunuya la yu'allimuka syai'an la. Dia kan agak garis keras juga nih teman saya orang Afrika. Dia bilang kalau kamu pakai laptop tuh kamu gak bisa belajar, itu akan membuat kamu malas buka buku. Saya bilang, akhi, ana indi kitab, ana akrabil kitab, ana ajlis indal masyayikh bil kitab. Anda bilang kan pakai buku, tapi mohon maaf kalau cari hadis Anda nggak pakai buku. Kita bukti. Ya Allah, buka. Anta kul hadisan wahid. Satu orang baca, orang Afrika teman saya. Waktu itu saya pengen ngajarin mereka karena dia ngeliat saya pakai laptop. Jadi kecanggihan teknologi maktabah syamilah zaman 2010, 2012 sampai saya 2014 itu masih banyak orang nggak bisa pakai namanya maktabah syamilah. Lalu orang Afrika ini, yallah. Dia bukalah satu hadis, kita cari. Dia nyari, dibuka satu-satu hadis. Dia buka Bukhari, ketemu satu, dia bukain. Memang ada yang dia hafal karena masya Allah dia orang Afrika ini kalau belajar masya Allah dia tandain. Anda udah selesai, dia masih 10 menit lagi. Satu hadis yang ada di Abu Daud, ada di Bukhari, ada di Muslim, kemudian ada di Ibnu Majah. Dia udah selesai. Anta listah, ya akhi fi Ibnu Majah fi Saya bilang di Ibnu Majah buka. Ya akhi anta khalas. Anda langsung bacain satu hadis dengan semua takhrijnya. Hadza qalahu Ibnu Majah fi kitabis siyam fi bab man kada wa kada. Hadza qalahu Al-Bukhari fi kitabi man akala nasian misalkan, iya. Au fi kitabi hakada. Ya kita udah selesai gitu. Kalau antum mau selesai sampai S3, antum harus punya keilmuan untuk komputer. Kalau nggak punya laptop sekalipun, antum punya keilmuan untuk itu. Pelajarin Word dari sekarang. Excel nggak terlalu lah, tapi kalau Word antum harus bisa. Kalau antum nggak punya skill, belajar tulis Arab, akhi. Kalau anak mahasiswa Sudan nggak bisa nulis Arab, ini berarti dia nggak pernah nulis sesuatu. Makanya dunia tulis menulis waktu itu kemudian setelah saya dari sekjen PPI, saya udah turun, saya jadi ketua IKPM Gontor, fokus dengan Gontor saya tahun 2013 saya udah selesai di IKPM di PPI 2011 sampai 2013. Saya kemudian 2013 keluar dari PPI, saya fokus ke Gontor, saya datengin anak-anak tahun pertama, tahun kedua sampai 5 angkatan saya datangin waktu itu.
Setelah itu saya sudah 5 tahun, saya sekarang fokus ke Wahdah. Saya udah datangin 3 angkatan. Qadarullah Covid kemarin gak tempat datangin 2 angkatan lagi. Intinya akhifillah, kalau antum gak punya niat sekarang untuk mulai menulis, antum gak akan pernah bisa menulis dan gak akan pernah mau menulis. Minderlah, tulisan saya gak bagus. Saya juga dulu gitu. Tapi akhirnya berani coba nulis, masuk, coba. Meskipun banyak orang bilang, bahasa antum kayak terlalu ini banget bahasa. Orang mau bilang bahasa antum terlalu kayak gini, nggak puitis, nggak ini, nggak bagus, lurus aja, letter like, apalah segala macam. Paling enggak kita udah tampil di dunia tulisan. Dan Anda belum menulis, sedangkan Anda ngomong. Tulisan kita udah menghasilkan duit 200.000, Anda masih ngomong, gitu. Ngomong aja terus Anda bilang, dan Anda nulis terus, gitu ya. Jadi selamatlah buat teman-teman yang udah aktif di El-Nilai. Mudah-mudahan bisa El-Nilai dikembangkan lagi dunia. Ya mulai dari majalah. Kita mulai dulu dari lembaran-lembaran. Kalau ada kumpul KBRI kita bagiin El-Nilai dulu. Namanya majalah El-Nilai. Saya direkturnya 2014 ke 2015. Direktur majalah El-Nilai. Ya, makanya saya lihat logonya. Tapi logonya bukan kayak gini dulu. Udah diganti kali. Ya, ini pengkhianatan ini. Gak apa-apa. Kemudian ya, kan biasa gitu logo organisasi kan udah capek-capek dibuat, diganti. Mestinya kalau ada logo organisasi itu dipertahanin aja gitu. Namanya kayak logo IMI gitu. Udah sampai selesai. Udah itu aja. Jangan ada ketua baru ganti logo baru. Jadi biar asas pondasinya itu kedapat bagi penerus bahwa ini yang dulu diinikan oleh yang lama-lama. Tapi nggak apa-apa lah, ala kulli hal. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan terakhir dari Nur Rahman. Tadi tentang apa? Anda lupa? Tentang prospek kerja. Ini nih teman-teman. Ini antum lihat. Ya. Ini baju yang Anda pakai. Ini baju yang Anda pakai, Juan. Ini namanya El Fakhr. Main-main ke Instagramnya, ini sekaligus promosi ya. Main-main ke Instagramnya namanya El Fakhr Butik. Gitu ya. Karena Anda suka pakai jubah, kenapa Anda nggak bikin bisnis aja? Ya. El Fakhr Butik. Sederhananya, mungkin bisnis Anda belum bisa membuat Anda dapat mobil dari bisnis, beli mobil gara-gara bisnis, belum. Iya, beli motor aja belum misalkan gitu. Mungkin nggak untung-untung amat gitu. Tapi ada kebahagiaan ketika kita bisa gaji pegawai, ketika kemudian kita bisa, mohon maaf ya, punya marwah di depan orang, ketika kita mengatakan mohon maaf, saya nggak pernah ada tarif. Berapa kali tuh orang nanya, apalagi ketika kita sudah mulai terkenal dan sudah orang nanya, Ustadz Farozi kalau mau diundang berapa puluh juta? Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Tim saya itu sampai sekarang namanya Kemal itu yang terima jadwal terus. Nggak pernah kita mengatakan harus sekian, nggak ada. Nggak ada. Dan Masya Allah yang dikategorikan, ikhwas kalian perhatikan untuk menghadapi dunia tantangan dakwah di kemudian. Yang dikategorikan nanti nggak jelas itu kadang-kadang lebih jelas hasilnya. Daripada minta yang jelas, kadang-kadang nggak jelas. Paham nggak saya? Kita nggak jelas apa-apa nih mau dapat berapa nih ceramah. Tapi Masya Allah ada aja jalur Allah lewat orang A, orang B, orang C, orang D yang kadang-kadang ngasih sesuatu yang jelas banget gitu. Ya. Anda pernah ceramah, ini tahadus bin nikmah aja. Pentingnya memulai sesuatu dari diri. Ya, ini tahadus bin nikmah ya, bukan untuk disombongkan dan untuk seterusnya. Ini tahadus bin nikmah. Anda mulai dari dakwah 2013 setelah pulang itu, sebelum nikah Anda udah pulang ganti-ganti ustadz dulu, ngajar dulu di TK-nya ibu saya, ngajar di ustadz yang kemudian tahfiz Quran dan seterusnya. Gitu waktu pulang ngajar seminggu, sebulan, 2 bulan, balik lagi. Waktu pulang sama istri juga nikah, saya pulang Ramadan jadi imam tarawih 3 juz malam dan seterusnya untuk di masjid DPP. Balik lagi, setelah saya kemudian balik lagi jemput istri, saya jadi imam. Ana 2 tahun di Masjid Herman, makanya yang tinggal di Syaimah itu, ya itu dulu ya, mohon maaf ya kita boleh katakan hanya saya dan istri yang tinggal di daerah itu dulu. Saya imam di sana 2 tahun lebih di Masjid Herman itu. Ya, jamaah saya semua di situ tuh. Ya. Jadi 2 tahun saya di sana. Jadi uang yang kami dapatkan dulu dari mana saya berani berangkatkan istri? Karena jamaah bilang udahlah bawa aja. Itu aja, dia bilang itu aja yang naik himar. Itu anak-anak yang jamaah saya waktu motivasi saya bawa istri. Saya waktu semester 5 nikah, saya cuma sebulan sama istri, habis itu saya berangkat ke sini. Saya bilang insya Allah semester 6 saya harus punya biaya untuk datangin istri. Saya Masya Allah cari ini, cari itu, kerja apa, kerja ini. Lalu kemudian apa yang kemudian memotivasi saya? Seorang jamaah saya di Masjid Herman bilang kayak gini ke saya. Udahlah bawa istrinya ke sini. Dia bilang, anak askun wen. Dia bilang,
Itu antum lihat, pas ada sohibul himar yang lewat, ada anak kecil yang naik himar itu, antum yang gerobak-gerobak itu, dia di atas himar. Ente lihat itu orang himar. Kira-kira dia pulang ada rumahnya enggak? Anda bilang, "Mujud, anta ahlul Quran." Dia bilang, "Anta imam." Ya. Sedangkan anak-anak himar itu yang bawa himar yang cari sampah aja, masa sih kemudian Allah enggak ngasih tempat tinggal buat ahlul Quran? Ta'al ihmil zaujatak. Dia bilang kayak gitu kan? Subhanallah. Makin termotivasi saya. Ya. Dan alhamdulillah semester 6 bener akhi. Saya pulang, saya bawa istri saya. Semester 6, semester 7, semester 8. Selesai S1, saya S2, saya tembus. Saya berangkat, saya tinggal istri saya di Sudan. Masya Allah. Ya, dalam keadaan kita harus tembus, gak ada duit. Gak bisa bawa istri haji. Kita tembus 2 bulan, kita harus tinggalin istri. Itu semua jadi kisah. Ya, perjuangan seorang istri menemani suaminya. Masya Allah. Ya. Ini ya, Masya Allah ya. Makanya ikhwan ya harus pintar cari istri ya. Dan istri dan akhwat harus pintar cari suami yang soleh insyaallah. Nah, ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa ketika antum punya bisnis sendiri, ada marwah di sana, ada kebahagiaan ketika kita memberi sesuatu pada orang dan ada intansurullah yang surkum itu. Lalu kemudian kita menjadikan diri kita apa? Kita menjadikan diri kita bisa punya haibah di hadapan orang. Kita bisa tegak kepala kita ketika kita mengatakan kita nggak butuh sesuatu dari ceramah. Ada mic yang aktif nggak? Perhatikan ya, ini closing statement saya, izin ya. Ketika kita punya bisnis, ketika kita punya sesuatu yang mandiri, dan itu saya udah mulai dari sejak di Sudan, jualan tas Eiger, jangan pernah malu ikhwan. Akhwat jangan pernah malu. Makanya Masya Allah, saya sangat senang sekali kalau lihat anak mahasiswa jualan, dan pasti saya beli jualannya. Ya. Yang jual tahu saya beli, yang jual tempe saya beli. Karena memang saya mau makan tahu tempe. Saya beli semua. Ya, bahkan ya pokoknya apapun yang dijual gitulah ya. Kita datang Matam Nusantara, Masya Allah, ini juga Matam Nusantara, kisah juga ini. Ya, secara jujur aja nih ya. Matam Nusantara hadir di sini ikhwas sekalian. Itu adalah ide dari pemikiran saya. Yang punya Matam Nusantara namanya Syekh Muhammad Ali. Matam Nusantara ini diresmikan ketika saya ujung-ujung udah mau pulang. Ya. Syekh Muhammad Ali ini dulu mudir Munazamatul Ma'ali. Datang ke saya, bilang, apa kira-kira yang bisa kita bisniskan dengan anak-anak Indonesia? Ana bilang, Syekh, Matam. Waktu itu Amaro-Amaro depan kampus baru selesai dibangun. Mulai dibuka, belum ada dulu ruwak, belum ada. Itu masih dibuka untuk umum dulu. Siapa yang mau bayar silahkan. Ya. Dan betapa senang hati saya ketika sampai hari ini, waktu S2 saya balik, masih ada. S3 saya balik, masih ada, alhamdulillah. Betapa senang, masih ada. Dan saya ketemu Syekh Muhammad Ali di Turki waktu saya konferensi Al-Quds waktu itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika kita mampu memulai sesuatu dengan menyandarkannya kepada Allah untuk menjaga haibatuddin. Jangan udah kita nggak punya haibah nggak apa-apa, tapi haibatuddin, marwah agama kita, haibah agama kita, maka di situ Allah akan memberikan taufiknya untuk memberikan inayahnya kepada kita, pertolongannya pada kita. Subhanallah, semua yang kemudian kita lalui, saya sudah lalui di Sudan ikhwas sekalian. Ketika memulai sesuatu, Masya Allah semua sudah menghasilkan. Demi Allah, ada anak IKPM yang kita, Masya Allah dulu awal-awal bantu saya jualan ini, jualan itu. Alhamdulillah. Ada yang kemudian minta komunikasi ke saya, mau jualan apa Ustadz, ini segala macam. Kita katakan, udahlah kamu fokus ke ini. Ini titipannya Ustadz Ajam Jumhur dulu. Ada senior saya di IKPM dulu namanya Ustadz Ajam, jualan tiket pesawat. Ya, di kelas ya, yang juga mungkin ya, antum kenal semua. Ustadz Choi waktu itu datang nikah, habis nikah antum udah jualan tiket, Masya Allah, sampai sekarang bahkan bisa keliling ke Swedia kemana dengan istrinya. Ya. Dimulai dari hal-hal sederhana, pulang kajian jual tiket. Ana masih ingat waktu ana nemenin Choi ke Arabi, bayangkan sama Ustadz Ajam Jumhur itu. Ya, masih ada orangnya di sini. Kalau antum tanya, itu senior IKPM. Bahkan Masya Allah saya senior dari Ustadz Choi, tapi Ustadz Choi lebih duluan doktor dari saya. Ya. Alhamdulillah semua yang memulai usahanya untuk niat sebaik-baiknya karena Allah, ditolong oleh Allah. Percaya sama saya. Ya. Tapi kalau antum gak mau mulai karena antum malas, antum gak akan pernah mulai akhir. Ya. Coba pikirin dari sekarang, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh orang Afrika? Apa yang kemudian orang Afrika butuh dan mereka gak punya?
Apa yang berkualitas di Indonesia yang kemudian bisa kemudian kita datangkan? Coba difikirkan itu. Dan setelah antum punya haibah itu, tegak kepala kita, akhi. Saya pernah sekali ceramah, serius ini. Cuma 15 menit saya ceramah, 40 juta saya ditransfer. Serius. 15 menit saya ceramah. Pernah saya khutbah Idul Adha di Pemda Kabupaten Goa. Saya cuma ceramah setengah jam. Ya. Saya ditransfer 19 juta. Ya, serius. Pernahkah kita pakai apa istilahnya itu rules gitu ya, bahwa ini harus terapin ini, pesawat harus Garuda? Nggak ada. Namanya orang Sudan, kita naik Reksyado udah seneng, Hamzah mau pesawat. Itulah kelebihan kita. Innallaha kana aliman hakiman. Di antara hikmah alumni Sudan yang harus dibanggakan, yang harus disyukuri, kita terbiasa susah. Ketika kita mudah, maka itu sangat indah ketika kemudian kita nikmati dengan ya pemberian-pemberian dari Allah. Yang susah aja kita nikmati, apalagi yang mudah. Maka jadilah orang yang insya Allah ya, dengan alumni Sudan yang insya Allah berkualitas seperti ini, seperti antum semua insya Allah. Saya berharap lahir doktor-doktor lagi insya Allah di berbagai bidang ya, para ikhwan, para akhwat semuanya ya, tekun belajar ya. Kalau memang udah nggak kuat, nikah aja udah, bismillah. Kalau capek cari di sana, akhwat juga susah nyari di Indonesia, udahlah cari teman angkatan, udahlah. Daripada kamu ke kampus, saya ke kampus, kenapa kita nggak bareng ke kampus? Kamu makan, kamu nanya gitu ya. Kamu makan, saya makan, kenapa nggak bareng aja makannya? Bener nggak, Man? Kamu di IMI, dia di IMI. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah ya. Bismillah gak? Bisa juga, Ustaz. Susah bareng-bareng, nikmatnya bareng-bareng. Tapi hati-hati, ini bahaya organisasi juga, hati-hati. Hati-hati. Terlalu dekat ketika berorganisasi, dan yang nikahi sekretaris organisasi. Aduh. Jadi ikhwan, di Sudan ini, ya, di Sudan ini, saya kata, kalau ada orang yang kemudian punya kesempatan nikah dan gak mau nikah, rugi. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Karena masya Allah hidup di Sudan aja udah sulit. Ya. Kesulitan yang dihadapi oleh ikhwan, dihadapi oleh akhwat. Maka ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan yang sama-sama sulit, solusi utama untuk menghilangkan kualitas atau kesulitan yang sulit itu adalah menggabungkan dua kesulitan. Karena minus plus minus sama dengan plus. Tepuk tangan. Closing statement. Pasti habis ini jadi quotes nih, minus plus minus. Hashtagnya menembus batas negeri Donil, menebar manfaat untuk tanah air. Iya. Tetap kembali ke tema. Karena kita nggak jauh-jauh dari tema. Apa sih ya? Apa sih? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa ini. Alhamdulillah kita, karena waktu yang disediakan panitia sudah habis. Closing statement juga sudah disebutkan dengan Ustadz tadi. Kita akhiri. Saya closing statementnya apa tadi? Minus plus minus sama dengan plus kan? Plus. Bener gak itu kaidahnya? Oh maaf, berarti minus kali minus sama dengan plus. Ya. Minus. Itu yang saya mau tadi. Minus kali minus sama dengan plus. Hajir hashtag, jangan lupa. Oke? Insyaallah. Oke. Jadi saya boleh ada hadiah nggak sih? Boleh banget. Boleh ngasih hadiah nggak? Boleh. Baik. Hadiahnya makan gratis di 2 tempat. Satu di warung MTN. Iya. Dua boleh lah. Kalau akhwat di MTN ya, boleh. 2 orang dapat hadiah dari akhwat. Kalau ikhwan di warung Baraka ya. Kalau mau sambil nonton ini nggak apa-apa ya. Makan sepuasnya boleh. Yang penting habis. Yang penting habis ya. Ini biar bagi-bagilah ya. Saya senang ya kalau kemarin kayak Fun Futsal kita juga bagi-bagilah dan seterusnya.
Saya ada yang ingin saya kasih hadiah. Siapa di antara kalian yang belum pernah dapat kiriman duit dari orang tuanya sampai sekarang? Coba, siapa namanya? Belum? Coba berdiri nak. Siapa namanya? Orang Selayar. Siapa namanya? Hah? Kahar. Belum pernah dapat kiriman duit dari orang tua? Dari om ada? Belum. Jadi nggak pernah dapat kiriman? Om, tante, kakek, kakak nggak pernah? Dari guru? Siapa ini gurunya? Guru mana? Pak itu pakai mic-nya, maaf. Oh, dari pondok. Pesantren yang kirim. Uang bulanannya ada dari pesantren? Tidak ada. Jadi apa dapatnya? Bayar kampus gitu. Iya, terus jadinya kamu bagaimana kamu hidup di Sudan tanpa kiriman uang? Hah? Ke koah. Oh, berharap dari koah saja. Nggak ada yang lain, nak? Nggak punya usaha apa? Belum ada? Iya, belum ada koah. Iya, Masya Allah. Nangis ya? Masya Allah. Jangan nangis dong, ayo dong, bismillah. Iya. Ya, ngebayangin orang tua kali ya. Enak, jadi berarti dari koah aja. Masya Allah. Semester berapa sekarang? Oh, Masya Allah. Mana? Tas saya mana guys? Ada guys. Keluarin 10.000 nih. Sini nak, maju, boleh. Ana ada sedikit nih sekarang. Ini plus makan di MTN boleh antum ya. Silakan ya, ini hadiah. Iya. Barakah. Ya. Ini jangan lihat jumlahnya, cuma 10.000 pon, nggak tahu berapa rupiah. Tapi intinya saya apresiasi karena antum nggak pernah nyulitin orang tua. Coba lihat ini. Masih ini jantungnya. Iya, masih ya. Kita lihat situ. Bismillah. Habis Quran ini. Habis Quran. Masya Allah. Itu. Ayo, bismillah. Masya Allah. Jazakallah khair. Dari mana? Selayar ya, dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian oke, pertanyaan kedua. Siapa yang sudah punya usaha di Sudan? Ayo, coba, nggak apa-apa, saya pengen tahu. Antum apa usahanya? Sudah. Apa? Amar Store. Jual apa antum? Tuh. Apa? Coba. Gimana cara antum berbisnis Amar Store itu? Anda pengen tahu? Coba. Ayo. Ayo guys. Tahan, ayo, gimana? Dengan melihat apa yang diperlukan oleh mahasiswa, jika sekiranya itu memang dibutuhkan, maka bisa menjadi opsi kami jual di Amazon. Seperti apa yang antum sudah jual? Contoh. Kipas angin yang portable dan baterai karena penyakit sistem hidup mati lampu ya. Dan itu sudah laku? Belum, itu baru baru gitu ya. Belum ada yang beli berarti? Beli dong akhi, ya Allah. Antum gimana? Oke, terus apa yang sudah antum sudah jual gitu sesuatu gitu dan menghasilkan? Scarlett. Whitening itu kan ya? Iya. Masya Allah ya antum ya. Pasar antum akhwat. Luar biasa tuh. Oke, terus apa lagi? Woi. Minoxidil. Emang ada yang nggak temu jenggotnya ya? Minoxidil. Apa lagi yang udah laku? Galon. Oh, Masya Allah. Jadi antum nganter pakai motor? Enggak? Sepeda. Antum ada sepeda? Oke, cakep. Sini. Iya. Kasih. Ini kalau ini kita kasih 5.000 aja lah. Iya. Ke bisnis kan? Gak apa-apa. Masya Allah. Ini antum pakai buat makan ya, terserah di MTN makan apa aja terserah lah. Cukup nggak 5.000 ini buat? Cukup ya. Dikit ya, bagi-bagi dikit. Ya, bismillah. Oke, baik untuk akhwat ya, Masya Allah. Siapa di antara akhwat yang sudah menikah di saat kuliah? Belum? Ya Mbak Dini ya. Udah lama banget Mbak Dini. Udah. Siapa? Nggak ada? Siapa yang masih kuliah terus nikah gitu? Suaminya siapa? Nikah sama?
Suaminya ada. Suaminya di Indonesia. Suaminya di Indonesia. Oh, masya Allah. Iya, berarti silakan langsung datang ke nanti saya dititip ke Abdul Rahman ya. Ketua perempuannya aja ya. Istri aja ngasih kalian ya. Istri aja 10.000. Umi yang ngasih ya. Umi aja yang ngasih. Umi aja Umi. Silakan yuk, siapa yang udah nikah nih? Semester berapa nih dia? Nikahnya di semester terakhir. Oh, masya Allah. Gimana? Ayo mana tadi? Ayo maju di sini. Dikasih sama istri. BS. Ayo. Oh enggak. Tuh. Sudah? Mana nih orangnya? Nanti suaminya di Indonesia ya? Iya, masya Allah. Aduh. Ya, silakan di depan. Masya Allah. Berarti dia pulang ke Indonesia apa nikah di sini? Oh, masya Allah. Ayo ikhwan, sebelum habis stoknya diambil sama orang Indonesia. Iya. Masa akhwat di sini terus dinikahin sama orang Indonesia? Itu gimana? Semangat ya. Pandangannya udah beda semua nih. Ada yakin habis ini udah punya plan jawaban kalau ditanya mau ngasih makan apa anak orang? Baik. Kemudian yang terakhir, akhwat, ada nggak yang datang ke sini dan belum pernah dibiayain sama orang tua? Masya Allah. Belum ada ya? Oke, terakhir, ada nggak yang datang ke sini? Apa ya untuk akhwat? Ada yang pernah imtiaz akhwat? Mumtaz, berapa kali mumtaznya? Siapa yang mana orangnya? Kasih 5.000 nih. Ya, ini. Umi. Nah, ini. Yang buat yang mumtaz. Dah, akhwat 2, ikhwan 2 ya, cukup ya. Buat MC kita kasih. Masya Allah. Syukran Ustaz, syukran. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke ya, dah ya, masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya ya, masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lesu dong yang nggak dapat. Besok bilang ke orang tuanya, jangan. Tetap semangat. Ada bisnis yang lain, jualan yang lain. Insya Allah berkah. Amin. Dari semua perkataan beliau yang paling masuk ke kita, khususnya Ana sendiri itu innallaha kana aliman hakiman. Kemudian juga kebaikan itu tidak pernah berbentrokan atau tidak pernah terhalangi oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Fa'inal hasanah apa? Yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghilangkan kejelekan atau menghilangkan dosa-dosa. Gitu. Alhamdulillah termotivasi ya. Besok hari Senin kita adain lagi mau nggak? Jangan. Oh jangan sob. Mau pulang. Jangan cepet-cepet pulang sob. Kita masih ingin berlama-lama dengan antum di sini. Masya Allah. Ana nggak mau, kayak Ana mau berlama-lama dengan istri Ana aja. Berat. Nggak mau dengan antum. Kita yang mau ya. Ana nggak siap sehidup semati dengan antum. Gitu. Beliau juga yang kita tahu sepak terjang beliau, petualangannya beliau itu tidak pernah lepas dari menolong orang lain. Jadi kita sebagai mahasiswa di Sudan sama-sama merantau jauh dari orang tua, sama-sama jihad, berjuang dan sebagainya. Semaksimal mungkin untuk bisa menolong teman-temannya yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah nanti pertolongan itu diganti oleh rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui di kedepannya. Gitu, oke? Cukuplah dari saya. Nggak usah lama-lama, bosan kalian. Kita juga ngasih hadiah. Saya mau ngasih hadiah juga nggak? Nggak usah lah ya. Ditolak mentah-mentah nggak tuh? Oke. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Insya Allah tahun depan atau di lain kesempatan kita bisa ngobrol, bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat dengan kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Amin. Amin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Farul Yasar atas materinya. Kami terima kasih pula juga dengan moderator Ustaz Dian Ramadan sudah memimpin jalannya talk show pada hari ini. Maksud di acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Ustaz Dr. Muhammad Farul Yasar kepada Ketua Panitia Ustaz Gibran, kami persilakan. VVV. Satu lagi sama si Dian. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Rasulullah Masih. Selanjutnya kami persilakan kepada Rasulullah Masih untuk kembali. Kamu jadi kalian udah nggak pakai kan? Udah nggak pakai kan? Hah? Kita akan berada di penghujung. Oke. Iya, urip. Tak pasang sini. Mau ambil testimoni. Baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.